Hai, semangat pagi teman-teman. Ketemu lagi di video aku, Lia Nova. Di channel ini kita akan banyak sekali membahas tentang dunia asuransi, tips-tips keuangan, kemudian bagaimana untuk menjadi seorang agen asuransi. Teman-teman, mungkin di Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang belum memahami tentang atau masih tabu tentang yang namanya asuransi. Jadi channel ini dibuat tujuannya adalah untuk mengedukasi agar masyarakat bisa memiliki pengetahuan, bisa mengupgrade pengetahuan agar semakin paham mengenai tentang pentingnya berasuransi. Oleh karena itu teman-teman, dukung channel ini ya dengan tekan subscribe dan tombol loncengnya agar channel ini terus berkembang. Untuk video kali ini, kita akan membahas tentang beberapa berita yang masih saja viral. Tapi di video ini saya tidak akan menunjukkan siapa yang membuat berita-berita viral tersebut. Karena nanti makin viral ya, jadi makin terkenal, jadi saya nggak akan nunjukin. Namun sebagai masyarakat yang cerdas, di sini saya akan memberikan penjelasan agar masyarakat yang cerdas tidak langsung menelan bulat-bulat berita-berita yang ada di luar sana. Untuk asuransi sendiri, teman-teman nanti banyak sekali belajar melalui channel ini. Teman-teman boleh tekan playlist atau tekan video yang ada di channel ini. Saya sudah membahas beberapa video tentang asuransi agar teman-teman menambah wawasan tentang dunia asuransi. Sehingga ketika terjadi berita-berita viral tersebut, teman-teman tidak terpengaruh. Terpengaruh dalam artian begini teman-teman. Yang namanya asuransi, itu kita harus paham betul konsepnya agar teman-teman tidak keliru di kemudian hari. Saya sudah memperhatikan beberapa kasus, kebanyakan orang yang kecewa, menganggap asuransi penipu, itu adalah orang-orang yang sangat gagal paham tentang asuransi. Dan biasanya itu bisa dibilang yang buat asuransinya itu adalah yang nanggung. Perencanaan asuransi terbaik itu sebenarnya harus fokus. Contoh, kita hanya fokus untuk kesehatan, atau kita hanya fokus untuk asuransi jiwa, atau kita fokus untuk sakit kritis gitu. Jadi kalau dia punya manfaat asuransi yang bercampur-campur, nah itu dia harus pahami betul bagaimana proporsi dari asuransi. Dan kalau misalnya diambil produk unit link, dia lihat juga berapa proporsi untuk savernya. Nah jadi teman-teman, untuk pemahaman asuransi sendiri, teman-teman jangan langsung menelan bulat-bulat, karena tidak bisa dipungkiri bahwa asuransi itu adalah sangat penting. Nah, jadi ketika mendengar berita tersebut, jangan langsung menganggap iya ya asuransi penipu ya begini ya. Kita tidak boleh menutup telinga, kita tidak bisa menutup hati kecil kita bahwasanya banyak sekali orang yang sangat terbantu dengan asuransi. Nah, orang-orang yang biasanya viral atau bermasalah di asuransi itu biasanya orang-orang yang fokus sekali sama nilai investasi, dan itu salah, gagal paham ya, sangat fatal. Nah, namun dia tidak melihat manfaat lainnya. Nah, bagaimana orang-orang yang masih 1 bulan 2 bulan menjadi nasabah kemudian terjadi risiko meninggal dunia atau sakit, itu kan di cover sama asuransi. Nah jadi kita jangan menutup telinga, menutup mata dan hati tentang klaim yang dibayarkan tersebut gitu. Jadi dengan melihat berita-berita viral di sana sini, kita langsung menutup hati dan telinga kita, tidak bisa teman-teman. Karena tidak bisa dipungkiri juga bahwasanya asuransi membayar sesuai dengan hak dan kewajibannya gitu. Kita juga sebagai nasabah, sebagai peserta asuransi itu juga harus mengikuti aturan yang ada. Saya pernah ketemu sama orang yang pada saat itu kondisinya sudah stroke. Kemudian dia minta tolong sama saya untuk melihatkan polis asuransinya masih bisa dipakai atau tidak. Ternyata teman-teman, polis asuransi itu sudah sangat lama tidak dibayarkan. Nah,
Kalau polis asuransi tidak dibayarkan, teman-teman kena yang namanya lapse atau polisnya nonaktif. Teman-teman nanti boleh lihat istilah-istilah dari asuransi. Jadi teman-teman tidak buta ya dengan istilah-istilah asuransi. Kalau sudah lapse, maka manfaat apapun tidak akan bisa dipakai atau polis batal. Bisa diaktifkan nggak teman-teman? Bisa, dengan syarat kondisi dari si nasabahnya masih sehat. Jadi teman-teman, berita-berita viral tersebut kita harus melihat dari kasusnya secara lebih dalam gitu ya. Jadi kita jangan hanya melihat, ya saya kecewa bla bla bla, uang saya sekian. Kita merasa sudah sangat banyak membayar dan kita tidak pernah sakit gitu. Jadi konsep asuransi sendiri itu bukan seperti itu teman-teman. Namun tidak ada yang tahu resiko apa yang terjadi. Jadi dari awal sudah dikatakan bahwasanya asuransi ini konsep resiko, bukan cari untung rugi. Nah teman-teman, apalagi produknya unit link ya, nanti aku akan bahas di video berikutnya tentang asuransi unit link. Apa sih asuransi unit link? Jadi supaya teman-teman paham, kenapa? Karena berita-berita viral yang ada di Facebook itu sampai sekarang ternyata masih ada. Dia menyerang perusahaan Prudential ya. Padahal saat ini Prudential itu bagi-bagi asuransi gratis melalui aplikasi Pulse. Nah, teman-teman boleh cek nih video yang ini. Itu Prudential kasih asuransi COVID-19 gratis, teman-teman. Walaupun kita bukan nasabah, teman-teman. Berita si bapak tersebut itu kan masih sampai sekarang tuh masih ada ya. Yang saya pikirkan sih gini ya. Kita berkoar-koar untuk menjelekkan suatu perusahaan, kita dapat manfaat apa, teman-teman? Kan nggak ada. Tidak bisa dipungkiri teman-teman, asuransi itu penting bagi siapapun. Nah, kalau kita berusaha mempengaruhi banyak orang supaya menutup asuransinya, ya, kita dapat apa teman-teman? Emangnya kita dapat duit gitu dari orang yang nutup asuransinya? Kan enggak teman-teman. Kita hanya mendapatkan apa? Kepuasan. Hanya kepuasan. Nah, kepuasan yang sebenarnya hati kecilnya tuh menjerit, berkata bahwasanya memang asuransi itu penting karena sudah banyak sekali orang yang tertolong. Jadi teman-teman gini, saran aku untuk menyaring berita-berita seperti itu, khususnya di Indonesia yang masih sangat sedikit ya yang paham tentang asuransi. Jadi teman-teman, itulah tujuan dari channel ini, agar mengedukasi masyarakat akan pentingnya berasuransi. Untuk melihat berita-berita seperti itu, teman-teman jangan langsung panik, apalagi sebagai tenaga pengantar jangan langsung ketakutan. Upgrade ilmu, upgrade diri, banyak mencari tahu, kita yang tahu apa yang kita mau, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, saran aku, kita nggak usah terpengaruh sama keperkataan orang, jangan langsung ditelan bulat-bulat. Mari kita cari tahu apa sebenarnya titik dari permasalahan beliau, dan tidak bisa kita menutup hati, pikiran, dan mata kita bahwasanya asuransi sudah sangat banyak menolong banyak orang. Nah, asuransi apapun itu, semua orang perlu asuransi, tergantung kita ambil manfaat apa dan kita mengerti kita ambil apa. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman suka dengan videonya, silahkan dikasih like-nya ya. Kemudian teman-teman share ke banyak orang supaya banyak orang yang belajar dari video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.